jadi kameramen, jadi kita nih harus nengok nih kita ya kondisi si kuburan si Yusuf. Karena memang kalau kita ini harus tiap hari ngecek. Karena kalau modal kita ngelihat dari CCTV, kita nggak tahu tuh sekitar yang nggak kesor CCTV kan. Itu kamu lab kan? Ya, Mas. Oh iya kamu lab kan ya. Jadi apa? Kita mulai aja ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana saya dan sahabat-sahabat masih diberikan kesehatan, dan terutama kita masih di sore ini alhamdulillah kita masih bisa menikmati hari yang sangat-sangat bagus seperti ini. Dan terutama untuk sahabat-sahabat, mudah-mudahan aja yang lagi di pekerjaan, yang sambil nonton live saya ini, mudah-mudahan pekerjaan yang dilancarkan, dan mudah-mudahan aja yang keluarganya yang sedang sakit, dan terutama yang lagi nonton ini sedang sakit atau kurang enak badan, mudah-mudahan kalian disehatkan. Amin. Selawat berangkaikan salam. Alangkah bagus dan alangkah baiknya sahabat, janganlah kita untuk lupa selawat. Jangan sampai kita lupa akan selawat, karena mudah-mudahan aja sahabat, dengan kita selawat, kita itu bisa menyenangkan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena insya Allah sahabat, mudah-mudahan aja nih ya, ketika kita itu sering menyebut nama baginda Rasulullah, Nabi besar kita, di setiap salawatan kita, mudah-mudahan aja nama kita satu-satu bakal disebut juga di amal masyarakat kelak untuk diberikan sahabat oleh beliau sahabat. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum itu saya bakal menjelaskan, saya hari ini sahabat, saya bakal kembali ke tempat kuburan si Yusuf. Karena kita gini sahabat ya, kalau cuma memanfaatkan model CCTV, itu tuh nggak tahu setiap sudut yang nggak kepantau dengan CCTV sahabat. Jadi CCTV itu saya lihat ketika di malam hari aja sahabat, tapi kalau misalkan siang saya nggak bakal, ya mau nggak mau saya harus datang ke kuburan si Yusuf untuk lebih memastikan lagi. Tambah lagi kan tahu sendiri kan, si nenek Sulman itu dia ingin membongkar kuburannya si Yusuf. Saya masih nggak percaya sih sahabat, kalau misalkan si Yusuf itu adalah salah satu cucunya. Mungkin Cak Yusuf itu kan kayak berguru sama si nenek Sulman, tapi mungkin nenek Sulman itu udah menganggap Cak Yusuf bukan kayak sekedar murid, melainkan dianggap sebagai cucu sendiri sahabat. Makanya nenek Sulman itu memanggil dia itu cucu sahabat. Jadi karena saya tahu sahabat, kalau misalkan nenek Sulman itu mungkin bakal kembali lagi, saya terus bakal mengawasi kuburan si Yusuf dan bakal tetap memantau masih ada nggak si Yusuf itu dalam kuburan itu sahabat. Karena kalau terus-terus saya biarkan, ini bakal menjadi bahaya sahabat. Yang ada nanti Yusuf itu dibongkar sama si nenek Sulman ya, walaupun nenek Sulman itu bakal kesulitan untuk membongkar. Untuk tingkat keberhasilan si nenek Sulman untuk membongkar kuburan Yusuf itu mungkin 10%. 90 atau 80 nya itu gak berhasil sahabat, karena memang bener-bener itu dijaga sama Mas. Ya selebihnya sebelum itu saya salawatan dulu sahabat, untuk sebelum saya menuju ke lokasinya si kuburannya Cak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Anta samsun anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksirun wa ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyada ya mumajjan, ya imaman kiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillah sahabat, mudah-mudahan aja dengan saya sholawat, saya di setiap langkah saya untuk menuju jalan untuk kebaikan, mudah-mudahan nggak ada halangan sedikit pun. Yuk kameramen, kita bisa langsung gerak sekarang. Yuk. Sudah durasi berapa kameramen? 9 menit. Hah? 9 3 menit. menit. Tuh. Apa mas? Sini. Itu nenek semua kan? Kan ngapain lagi? Untungnya aja saya itu kemana lagi kan? Pantesan. Perasaan saya itu piras saya macam nggak enak, kameramen. Bener ternyata. Makanya itu kan dia udah bilang sama saya kan, kalau dia tuh bakal membongkar kuburan si Yusuf. Mungkin dia tuh di sini udah lama, ya kan? Tapi dia tuh nggak pernah berhasil. Setiap kali dia itu ingin membongkar kuburan si Yusuf, digagalkan terus. Gagal terus bahasanya.
kita lihat dulu. Dia ada mantra nggak kita apa ketika dia itu ingin membongkar si kuburan Yusuf itu. Kameramen, kamu bisa nge-zoom kameramen? Dari zoom. Kita fokus ke situ dulu, jangan ke saya dulu ya. Itu dia tuh kayak ingin membongkar, tapi mungkin digagalkan terus karena memang benar sahabat itu dijaga, sangat-sangat dijaga itu. Ibaratnya dipagerin sama si Mas Re, biar siapapun orangnya itu nggak bisa membongkar si kuburannya itu. Katanya itu Mas. Hah? Nggak, kita lihat dulu kameramen. Kalau ketika dia udah mulai apa namanya, bahasanya udah mulai keterlaluan, baru kita langsung pergokin aja, kita tegur dia. Dia tuh mutarin terus di sekitar kuburan si Yusuf itu. Mungkin dia tuh ingin menjebolkan pagar yang udah diberi sama si Mas Ri. Karena kalau misalkan pagar apa yang si kuburan si Yusuf ini itu cuman sekedar dikuburkan tapi nggak dipagerin sama Mas Ri, mungkin udah gampang kali itu dari kemarin mungkin udah dibongkar sama si Nenek Sulumpan. Mungkin Mas Ri juga udah punya firasat ya kan. Itulah alasan dia kenapa dia itu harus memagerin kuburan si Yusuf. Karena ini terbukti jelas ini. Itulah alasannya kenapa si Mas Ri membagerin. Ayo, ayo. Nek, saya dikin adiknya Mas Ri. Nek ngapain lagi kemarin, Nek? Hah? Mau membongkar lagi? Mau berusaha membongkar kuburan si Yusuf lagi? Nek, mohon maaf. Mau nenek sampai kapanpun, sampai berhari-hari pun nggak bakal berhasil, Nek. Ini udah dijaga sama Mas Ri dan dipagerin. Jadi, kalau misalkan nenek ingin membongkar, walaupun dengan usaha yang sangat maksimal sekalipun, nenek nggak bakal berhasil. Jadi sia-sia. Tolong suara nenek dikuatin, nggak kedengeran. Banyak omong kok cucuku, banyak omong. Nek, saya bukan cucu nenek. Saya mau nanya, emang bener si Yusuf ini cucunya si nenek? Apa cuma sekedar murid yang berguru sama nenek, tapi nenek anggap cucu? Iya, cucu saya. Berarti Cak Yusuf ini dulunya murid, tapi saking nenek sayangnya sampai nenek itu menganggap dia sebagai cucu. Iya. Jadi saya mau nanya lagi, nenek kembali lagi kemari tuh ngapain? Saya di sini mau ngambil Kameramen? cucu saya. Mengambil apa? Cucu saya. Mengambil dan membongkar Ya, dan membawa si Yusuf ini pulang. ke rumahnya si nenek. Ya, Emang mau nenek apakan si Yusuf? Kok sampai nenek membongkar, kok maksa kali? Bahkan walaupun nenek itu udah tahu kalau nenek itu susah untuk membongkar, tapi nenek paksa. Emang ada tujuan apa kalau misalkan nenek itu berhasil membongkar si kuburan si Yusuf? ini saya bawa pulang. Terus nenek Dapat apakan? kasih ilmu. Ilmu? Iya, Ilmu apa itu, Nek? ilmu sakti yang tidak ada tandingannya. Maksudnya ilmu hitam tingkat tinggi? Iya, aduh, ilmu tingkat tinggi. Ilmu hitam tingkat tinggi. Kalau gitu nggak harus saya biarkan, ya nggak bisa saya biarkan tuh dia membongkar makamnya si Yusuf. Nah, inget nih ya. Insya Allah mau sampai kapanpun nenek, insya Allah nggak bakal berhasil membongkar si kuburan si Yusuf ini. Karena sudah dipagerin sama si Mas Ri, jadi siapapun itu orangnya dia nggak bakal berhasil. Tolong bekas bongkar cucu. Nek, mohon maaf Nek ya. Ini udah bertuliskan nama Yusuf, ya kan? Dan ini nggak terlalu gampang untuk saya bongkar.
dan ini bakal saya terus pertahankan karena saya nggak mau dengan bangkitnya si Yusuf, dengan lepasnya si Yusuf dan kembali lagi ke tangan nenek. Saya nggak mau. Kalau pondok itu perkembangannya bakal terganggu dengan adanya si Yusuf. Dan saya nggak bakal mau hal yang kemarin terulang lagi di kehidupan kami. Kami mau hidup kami tentram, Nek. Jadi mohon maaf, saya nggak bakal bisa membongkar ini. Jangan banyak bicara. Kalau nenek suruh bongkar, bongkar. Tujuannya ini apa? Ketika nenek udah memberi ilmu dengan si Yusuf, nenek bakal bikin rencana apa lagi? Nenek tidak bikinkan apa-apa. Cuma nenek mau saya didik dia, menjadikan saya kasih ilmu yang tinggi untuk menaklukkan dunia. Menaklukkan dunia dan menguasai dan menghancurkan orang lemah itu. Dan terutama kami-kami yang ada di pondok dan menghancurkan pondok Mas Ri. Kalau gitu, Nek, saya nggak bakal membiarkan Yusuf ini Cepat bongkar. kamu bongkar. Cepat Saya nggak bakal membongkar. Saya nggak bakal membongkar itu. bongkar. Saya nggak bilang bakal. bongkar. Saya nggak bakal membongkar kuburannya saya Yusuf. Apapun ancamannya, apapun itu, Ya, intinya apapun itu yang nenek ucapkan tentang ya mengancam keselamatan saya, insya Allah saya tetap bertahan. Karena ini kalau misalkan ini tuh sempat dia itu bangkit, ya makin gawat urusannya. Intinya saya nggak bakal membiarkan nenek untuk membongkar kuburan Yusuf. Kenapa? Karena saya dan terutama Mas Ri dan yang lain itu susah payah untuk mengelumpuhkan dan mencari kelemahan si Yusuf ini. Masa iya kami udah berhasil melumpuhkan dia dan berhasil menguburkan dia? Nenek itu nyuruh kami bongkar. Berani kali kau ngomong kayak gitu sama nenek. Kau nggak tahu siapa nenek sebenarnya. Ya, Nek. Karena saya tahu mungkin nenek itu ada tujuan yang buruk. Sekongkol kalian berdua kan? Ya kan? Emang Mas Ri itu punya salah apa sama kamu? Nek? Punya salah apa? Sedangkan dulu ini temennya Mas Ri. Dia dulu ini adalah salah satu orang yang sangat baik dan dia tuh suka mengajar ngaji di pondok. Dia tuh dulu orang baik. Saya tidak, Apa mungkin selama dia itu jumpa sama nenek, kenal sama nenek, dia tuh jadi berubah? saya tidak suka orang yang munafik. Saya tidak mau cucu saya diajari yang obat-obat. Saya tidak mau. Nek, saya tolong Nek. Nenek tolong jangan pernah sekali menyentuh kuburannya si Yusuf. Kenapa tidak boleh? Dikarenakan kalau sempat nenek bongkar kuburan ini dan membawa si Yusuf, saya nggak mau hal yang kemarin itu terulang lagi. Jangan bertele-tele. Nenek bilang bongkar sekarang. Enggak, Nek, enggak, Nek. Saya Bongkar. nggak bisa, Nek. Mau nenek mengancam saya sekalipun, mau nenek itu mengancam keselamatan saya sekalipun, saya nggak bakal membongkar si kuburan si Yusuf. Nggak bisa, Nek. Ya mohon maaf aja, Nek. Aduh. Jadi gimana kameramen? Hati-hati ya. Ya saya bakal terus hati-hati karena Nek Sulman tuh muridnya aja licik, apalagi gurunya. Kepintaran gurunya ini mungkin nenek ini lebih pintar lagi dari si Yusuf ini kan. Yusuf pintar karena belajar dari si nenek ini. Jadi kita harus berhati-hati. Mungkin dia tuh lebih cerdas dan licik dari si Yusuf. Coba kamu sorot kameramen. Jadi maksud kamu apa nenek? Kamu bakal menyerang saya kalau saya nggak membongkar ini? Ya, Serang saya silakan. Silakan serang saya. lawan kau ya. Saya nggak melawan. Saya cuma mempertahankan apa yang saya haki sekarang ini. Berani kau sama nenek ya. Berani. Itu di kameramen. Berani.
Saya bakal terus menjaga si Yusuf supaya tidak dibongkar sama orang sepertimu, Nek. Karena kamu itu orangnya kejam, nggak ada rasanya, punya rasa kasihan tuh nggak ada, rasa kemanusiaan sama orang tuh nggak ada. Yang ada hanya kepuasan diri sendiri. Itu yang ada di nenek. Saya nggak suka seperti nenek, walaupun nenek udah tua, saya nggak suka, serius. Karena di hati nenek itu busuk hitam. Kali lagi nenek ini ngomong bongkar. Saya nggak bakal bongkar si kuburan Yusuf, bakal saya pertahankan. Bongkar. Nggak bakal saya serang. Bongkar. Nggak bakal saya serang nenek. Udah, nenek mending nggak usah nyenggol-nyenggol si Yusuf. Nenek pulang sekarang, kembali lagi ke rumahnya. Bongkar. Oh, nggak mau bongkar, terima akibatnya. Silakan, Nek, saya terima. Ya. Kalau misalkan saya membongkar si Yusuf ini sama dengan saya bodoh. Udah tahu saya susah mencari celah kelemahan si Yusuf, tapi saya tibanya dia ada lumpuh, saya kembalikan lagi, kan saya bodoh namanya. Bener kan? Mau nenek ancam saya, mau nyerang saya, mengancam nyawa pun, ya tetap saya bersikuku untuk mempertahankan Yusuf ini. Atau di kameramen, ini ada nggak bisa kameramen. Saya yakin dia pasti, dia ini orangnya gimana, keras kepala sama Yusuf. Dia ini, nenek ini, kalau dia nggak bisa mendapatkan apa yang dia mau, untuk terutama untuk membongkar kuburan Yusuf ini, saya yakin dia pasti bakal menyerang saya. Jadi kita harus berhati-hati, ya. Iya, Mas. Dari pandangannya dia tuh terus mengincar saya, karena dia ngerasa saya adalah dibilang tuh penghalang dia untuk membongkar si kuburan Yusuf ini. Jadi pasti dia bakal nyerang saya. Jadi kamu hati-hati. Karena kalau misalkan dia nggak bisa nyerang saya, kamu yang diincar. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang nenek maunya apa? Bongkar. Enggak, saya nggak bakal bongkar. Selain itu nenek maunya apa? Oh, nggak mau bongkar, oh, akan menanggung akibatnya perbuatanmu sama nenek. Nenek bakal nyerang saya. Iya. Silakan, sok silakan. Silakan, saya bakal terima, ada Allah yang membantu saya. Siaplah kawan. Allahu Akbar, Allah. Kamu tenang, kamu di belakang kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah. Kameramen bantu zikir, kameramen. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Allah Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah, kamu fokus, jangan sampai dia hilang. Ya, bro. Bangun lawan anak. Allah Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tenang. Ini belum seberapa, tenang kamu, tenang. Saya belum terpental. Kalau saya belum terpental, berarti sini belum ada apa-apa.
Allah Akbar. Allah Akbar. Gak apa-apa. Iya, kameramen. Gak apa-apa. Ini demi mempertahankan kuburan si Yusuf. Oh, sampai dia berhasil membongkar kuburan si Yusuf, kita gawat nanti. Ngerti ya? Aduh, gawat ini. Banyak serangan-serangan di sini. Juga nyarinya. Astagfirullahaladzim. Masuk kameramen. Allah Akbar. Kameramen. Lonceng itu. Aduh, sorry. Mana itu Ramen? Nenek itu mana? 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 Hah? Astagfirullahaladzim. Mana itu kameramen? Astagfirullahaladzim. Nenek! Mana dia itu? Itu berarti kameramen. Saya baru ingat dia itu punya lonceng maut ya? Iya mas. Saya lupa kalau dia punya lonceng maut tuh gitu. Tadi saya tuh bakal hati-hati tadi. Berarti ibaratnya tuh serangan paling kuat yang dia punya itu adalah lonceng maut itu tadi. Iya mas, betul mas. Jadi kalau misalkan ini kita harus mengingat, kita tuh nggak boleh lalai, karena dia selagi dia tuh punya lonceng maut, kita tuh bisa dialihkan sama dia, ngerti kan? Iya mas. Karena kita tuh pasti tahu lah lonceng maut seperti apa kekuatannya kan. Jadi sahabat, untungnya sahabat ya, saya berhasil mempertahankan kuburan si Yusuf ini. Karena tadi gini sahabat ya, saya feeling pas saya tadi masih di pondok, ini kok kenapa yang ada nggak beres di sini? Saya berpikir dengan kameramen ini, saya bawa dia, ayo kameramen ini ada yang nggak bener, kita langsung aja ke lokasi si kuburannya si Yusuf. Masih ada nggak di dalam? Karena nenek Sulaiman itu mungkin bakal kembali lagi. Dan nyatanya bener, ya kan? Iya betul mas. Nah, pas saya balik lagi kemari sahabat, dia tuh udah memutarin kuburan si Yusuf. Dan untungnya saya cepat waktu. Tapi tenang sahabat, dia gak semudah itu untuk membongkar kuburan si Yusuf. Jadi untuk sahabat, saya tolong doanya dari kalian. Mudah-mudahan aja dengan doa kalian, saya dan Mas dan dengan kru yang lain masih bisa mempertahankan hak kami sahabat, dan bisa memperlancarkan apa tujuan kami, yaitu untuk memperkembangkan pondok itu sahabat. Mungkin sampai di sini dulu sahabat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting si Yusuf nyaman. Dah. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. وجب الشكر على